Untuk kontes itu kita tingkat nasional ya Mas. Nasional ada Piala Presiden gitu pernah, Piala Bupati pernah gitu Mas. Juara Mas, alhamdulillah. Untuk awalnya kita nggak ada kepikiran kambing kontes atau gimana. Soalnya kita kan minim ilmu ya Mas. Kan masih pemula juga. Kita cuma bisa ngerawat ya kita rawat aja. Nanti kalau bisa buat kontes ya kita ikutkan kontes. Kalau nggak bisa ya udah gitu aja Mas. Kontes itu bonus Mas. Ada namanya Rojuli Mas. Rojuli itu gini Mas, ceritanya itu kan kita ngambil kambing itu bulan Juli tahunnya 2020. Pernah Mas, itu tawar 500 juta pernah Mas. Untuk tertinggi di kita ya Mas, maksudnya tertinggi gini Mas, usia 10 hari anaknya Rojuli itu laku 20 juta Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Fauzi, biasa dipanggil Fuad. Saya owner dari Puji Lestari Farm. Lokasi kita di Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Iku Puji Lestari itu kita ambil dari usaha keluarga ya Mas. Usaha keluarga, terus kita ngikuti kan namanya Puji Lestari ya Mas. Peternakan itu kan farm ya Mas. Ya kita tambahin farm gitu aja. Kayu Mas, pabrik kayu. Yaitu kayu itu dibikin kayak kertas, triplek gitu Mas. Di Sumatera, Pekanbaru, Riau. Mulai kita itu berawal dari tahun 2020 Mas. 2020 pertengahan kemungkinan itu kalau nggak salah. Cerita awalnya kita itu, awalnya saya ternak burung. Setelah ternak burung itu, kan kalau ngerawat burung kan cuma sebentar ya Mas. Paling ya 1 sampai 2 jam lah kita ngerawat burung. Setelah itu kan free, nggak ada kegiatan ya Mas. Setelah itu, kok ngene ae, iku akhirnya kita nyari kesibukan lain Mas. Terus ketemulah ini di kambing ini Mas. Kita punya lahan kosong buat bank pakan. Terus akhirnya kita pilih kambing ini Mas. Kalau di usaha keluarga itu saya nggak ada perannya sama sekali Mas. Memang dari dulu itu saya itu punya cita-cita gini Mas. Kalau bisa saya berdiri sendiri dulu. Nanti kalau nggak bisa baru kita nemplok ngono Mas bahasane. Iku kambing awalnya dulu itu nggak dapat restu juga Mas sama keluarga. Suruh ke Sumatera aja Mas. Saya disuruh ke Sumatera. Setelah itu yo ndek kono ae ndek Sumatera wong wis enek nyapo dadak aneh-aneh. Dolanan kambing ngono. Setelah itu ya iku Mas. Awal tadi kan saya punya pendirian gitu ya Mas. Kalau saya bisa sendiri kenapa tidak gitu Mas. Setelah itu 1 tahun Mas paling baru dapat restu itu. Modalnya kita kan dulu kan kita ternak burung ya Mas. Modalnya dari sebagian dari keluarga, sebagian dari saya sendiri Mas. Ya iku Mas, dari 1 tahun iku kan cara Jawa ini kan masih anak-anak ya Mas, aku bocah iku panggah omong ae Mas iku. Panggah omong aku ngini dong. No, iku. Setelah itu ya dapat restu Mas. Sama keluarga itu dimodalin sekitar 150 juta Mas. Itu kita bikin kandang Mas. Kita bikin kandang terus sama beli kambingnya. Awalnya kita cuma 8 ekor Mas dulu itu. Di bangunan, di kandang. Setelah kandang sama bibit, untuk bibit ramban Mas, terus sama beli bibit kambingnya. Itu paling untuk bikin kandang kita habisnya sekitar 100 jutaan Mas. Setelah itu yang 50 juta kita belikan bibit kambing sama bibit rambanan Mas. Itu awalnya gini Mas, dari 8 kita kan breeding ya Mas sistemnya di sini. Di sini breeding ya anakannya kecil saya jual Mas. Kita tukarkan indukan atau doro yang siap kawin gitu Mas. Jadi kan kalau kita
ngerawat cemple ya mas, perlu waktunya kan lama toh mas. Sekitar kalau cemple itu ya 15 bulanan mas, baru bisa produksi. Kita langsung ambil jalan pintas mas. Kita ngambil jalan pintas, cemplenya kita jual. Setelah itu kita belikan indukan atau doro yang siap kawin gitu. Lalu indukannya semakin banyak ya mas. Indukannya semakin banyak kan cepet banyak kanan mas. Indukan 7 mas, 7 jantannya 1 mas. Itu jenis kambingnya PE ras Kaligesing. Gini mas, kalau milih PE ras Kaligesing itu kan seneng mas. Kambingnya kan beda. Bedanya maksudnya kan besar-besar kanan mas. Besar-besar terus ada nilai seninya mas di kambing PE Kaligesing itu. Ada kontesnya gitu. Bisa diambil susunya, diambil dagingnya juga bisa gitu. Kita dapat banyak lah kalau main di kambing PE Kaligesing itu. Awalnya kita mengenalkan ya lewat media sosial mas. Kita ada TikTok, ada Facebook, ada IG, Instagram itu lewat media sosial mas. Setelah itu berjalan 2 tahun kita ikut kontes mas. Bukannya nekat mas, kambingnya mumpuni kalau diikutkan kontes gitu mas. Ya masuk spek kontes mas dari segi postur, bulu, kepala, telinga gitu mas, proporsional gitu mas. Dari situ ya akhirnya dikenal banyak orang, alhamdulillah sekarang gitu mas. Untuk awalnya kita nggak ada kepikiran kambing kontes atau gimana, soalnya kita kan minim ilmu ya mas, kan masih pemula juga. Kita cuma bisa ngerawat ya kita rawat aja, nanti kalau bisa buat kontes ya kita ikutkan kontes, kalau nggak bisa ya udah gitu aja mas. Kontes itu bonus mas. Itu ciri fisiknya biasanya kan ada 12 parameter ya mas, meliputi dari kepala, tanduk, glambir, bulu, setelah itu telinga, pasung, postur, banyak mas, keseluruhan lah gitu, keserasian gitu. Nggak sengaja mas, cuma kita rawat semaksimal mungkin, siapa tahu kan bisa gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa, rezeki mungkin mas. Untuk kontes itu kita tingkat nasional ya mas. Nasional ada Piala Presiden gitu pernah, Piala Bupati pernah gitu mas. Juara mas alhamdulillah. 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah mas untuk juara kita. PE ras Kaligesing ada namanya Rojuli mas. Rojuli itu gini mas, ceritanya itu kan kita ngambil kambing itu bulan Juli tahunnya 2020. Kalau bahasa Jawanya kan 20 Juli gitu. Tahunnya tahun 2020, bulannya Juli gitu mas. Ya alhamdulillah mas, dari Rojuli itu saya sendiri banyak dikenal pengusaha kambing PE ras Kaligesing lah mas gitu. Untuk pialanya sekitar 16 atau 17 gitu loh mas, lupa. Iya nasional mas. Pernah mas. Itu tawar 500 juta pernah mas. Sama keluarga nggak boleh mas, suruh jualan peranakannya aja. Ya alhamdulillah dari peranakannya udah lumayan lah mas. Kita berkembang itu ya karena juali peranakannya Rojuli, dari Rojuli itu. Ya sekarang Rojuli udah vakum kontes, kita fokuskan untuk breeding. Alasannya kalau kontes itu kan jarang ngawin ya mas. Kita menjaga kondisi badannya biar tetap fit, biar tetap bagus. Kita jarang ngawin. Setelah itu kalau vakum kontes itu masa terus-terusan kontes, nggak buat breeding gitu. Gitu mas. Beda mas, bedanya itu di mandi mas. Di mandi, kalau kambing kontes itu kalau bisa ya sering mandi mas, biar bulunya kan, kalau kambing PE Kaligesing itu hitam putih ya mas. Kalau putihnya itu kena kencing kan otomatis kuning mas, jadi kuning bulunya, nggak bersih. Jadi bedanya di mandi aja mas. Kalau di kontes itu kita mandinya 1 minggu 2 kali. Kalau di breeding gitu ya 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali mas. Untuk pakan sama aja mas, nggak ada bedanya. Ya cuma Rojuli aja itu mas, perawatannya nggak pernah ngitung ya mas. Kalau seneng itu kan larang regane mas. Itu. Untuk sekarang kita populasi di angka 100-an ekor mas, kambing semua. Kambingnya PE ras Kaligesing ada, Sapera ada, Cross Anglo ada mas, sama sebagian ada Jawa mas.
Kita fokus di kambing itu kita dapat income setiap hari mas, dapat hasil setiap hari dari jual susu mas. Dari jual susu itu kan kambing ya mas itu. Kalau domba sampean pernah denger apa enggak jual susu domba gitu? Alasannya itu mas. Kita main perah juga kanan mas. Kita main perah setiap hari dapat hasil dari susu gitu mas. Harian susu. Itu gini ya mas. Kalau di sini ya mas, kalau di pasar lokal sini itu kebanyakan kambing mas, domba itu malah nggak ada mas. Yang lokalan sini lo ya mas, wilayah deket-deketan sini gitu mas, kambing mas. Kalau domba itu malah kurang laku gitu mas. Iya lebih susah kambing sebetulnya mas. Kalau domba itu kan kayak kalem gitu ya mas, kayak kambing ini kan agak beringas ngono loh mas. Terus pakan kan juga beda ya mas. Maksudnya beda itu kalau domba kan tidak pilih-pilih kanan mas. Kalau kambing ini ada sebagian yang pilih-pilih mas untuk pakan itu. Ya pilih-pilihnya gini mas. Kalau kambing itu biasanya daun ini, daun A, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu mas. Konsepnya kita itu di breeding mas sebetulnya. Di breeding, setelah itu di milking juga. Cuma itu mas konsepnya. Kita jual anakannya sama susunya mas. Alhamdulillah mas. Susu untuk saat ini sekitar 25 mas. Liter? Iya per hari. Untuk pemasaran susu kita di lokalan sini aja mas. Soalnya kita juga kurang-kurang memenuhi pasar lokal sini mas. Ya permintaannya itu banyak mas. Itu biasanya ya kalau setiap orang itu ngambil 5 liter, 10 liter gitu mas. Untuk jamu gitu mas. Breedingnya kita anggap bonus mas sebetulnya cemple itu. Kita kan untuk biaya pakan ya mas. Biaya pakan kita ngambil dari susu mas. Alhamdulillah dari susu itu ya juga masih ada sisa. Ini untuk cemplenya itu kalau kita jual ya langsung masuk kene ngono mas. Nggak ada mas. Sama aja kayak kambing-kambing Jawa gitu mas sebetulnya. Cuma yang membedakan ya cuma mandinya itu aja loh mas sebetulnya. Untuk pakan kita pakai konsentrat sama ampas tahu mas. Untuk hijauan kita pakai silase mas. Soalnya populasi banyak, kalau nggak pakai silase ya berat ya mas. Kalau pakai silase itu kita kan kerja paling sebulan itu 2 hari gitu ya. Itu kan ringan kanan mas. Untuk pakannya kita ya pagi kasih comboran sama kasih konsentrat. Untuk siang kita kasih comboran, yang diperah susunya kita kasih comboran. Setelah itu sore comboran. Untuk sorenya setelah comboran sore itu kita pakai hijauan mas. Hijauan ini ya biasanya silase, biasanya itu ramban-rambanan gitu mas. Untuk konsentrat kita kan ngejar susu ya mas. Kan butuh nutrisi tinggi juga. Kalau yang konsentrat itu kita pakai kan yang untuk perah mas. Kalau yang ampas tahu itu kita pakai yang PE gitu mas. Dulu awal ya mas, aku itu melihara paling sekitar masih 2 bulan awal ya mas. Itu udah ada yang mati mas. Itu soalnya kita ya belajarnya otodidak ya mas, belum ada ilmu. Itu penyebabnya ambruk mas, kekurangan mineral. Kalsiumnya kurang gitu mas. Setelah itu ya kita setiap kambing yang bunting itu kita suntik kalsium gitu mas. Itu kan kejadiannya setelah melahirkan mas. Banyak senengnya mas. Ya tidak munafik ya mas, kita dapat uangnya, kita dapat teman, relasinya malah semakin banyak gitu mas. Tuh kita biasanya kan peternak itu kan main ke kandang gitu, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu mas. Ya sebetulnya awalnya enggak mas, awalnya cuma hobi. Ya alhamdulillah dari hobi kalau bisa menghasilkan kenapa tidak mas. Kurang tahu ya mas, untuk omset kita per bulan ya mas antara 20 sampai 30 juta mas. Sekitar 10-an mas, 10 sampai 15 mas. Biasanya kan gini mas,
Untuk biaya operasional di peternakan itu yang paling banyak kan di pakan ya Mas. Di pakan itu biasanya 60-70% Mas. Kita paling per bulan itu untuk biaya pakan sekitar 15 jutaan Mas. Dan kita ambilkan dari susunya, itu alhamdulillah udah nutup Mas. Nutup biasanya masih ada sisa juga Mas. Sisanya ya lumayan Mas, 3 juta, 5 juta dari susunya aja. Belum kita jual cemplenya Mas. Kalau bilang ya Mas, bujui orang lah bahasanya Mas. Sampean apa iku belum ternak kambing. Yuh ternak kambing aku nggak wani Mas lek ngono. Nyoba dikit dulu. Setelah nyoba dikit ya gimana hasilnya. Kalau ada hasilnya ya sampean terus nih gitu. Kalau nggak ada hasilnya ya wes tutup buku. Untuk kita belikan apa-apa ya Mas. Kita belum belikan apa-apa, cuma buat pengembangan Mas. Kita bikin kandang. Dulu kandangnya nggak cuma ini aja ya Mas, cuma dikit aja kandangnya. Ya sekarang udah alhamdulillah Mas. Setiap tahun kita pasti bangun kandang Mas. Soalnya yang jenis perah ya Mas. Yang jenis perah itu, jenis sapera itu yang betina kita tahan, anakan betina Mas. Itu kita tahan Mas, nggak kita jual, buat regenerasi. Jadi otomatis kan kita setiap tahun kan pasti butuh kandang baru kanan Mas. Ya buat tambah populasi Mas. Kita kan juga pengen peternakannya berkembang besar gitu kan Mas. Ya itu juga Mas. Kan kita tahan cemplenya yang sapera jenis perah. Soalnya gini Mas, saya dari dulu ya Mas. Saya dari dulu itu ternak, kan awalnya ternak burung ya Mas. Itu juga ndak dapat restu Mas. Soalnya engko belinja-belinja wong sik bocah ngoten. Setelah itu paling ya malah mikir Mas, wong dulu wis ternak burung ya dapat hasil ngono, siapa tahu gitu. Ya gara-gara tak lihatin kambing Mas. Kayak iki lho, saya kasih lihat kambing itu. Kambing PE kan besar-besar loh Mas itu. Ya hasilnya juga Mas. Hasilnya itu juga, tapi awalnya kan itu Mas, saya kasih lihat tuh, setelah itu ya dapat hasilnya dari jual cemple itu ya Mas. Dari jual cemple itu ya alhamdulillah laku 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu Mas. Untuk tertinggi di kita ya Mas, maksudnya tertinggi gini Mas, usia 10 hari anaknya Rojuli itu laku 20 juta Mas. Bener real Mas itu. Kalau usia 3 bulan, 4 bulan laku 20 juta kan biasa Mas. Kita kalau usia segitu kan biayanya udah banyak ya Mas. Kalau usia 10 hari ini loh, kan belum keluarin biaya banyak kanan Mas. Itu laku 20 juta Mas. Saya itu ternak burung itu masih sekolah Mas, SMA, SMK Mas. Saya ngambilnya SMK kuliah sekolahnya. Sekitar iya paling Mas. Lupa aku. 2010 Mas saya mulai ternak burung itu. Alasannya seneng Mas. Dari dulu itu memang seneng dek burung saya itu dari kecil Mas. Setelah itu awalnya kita cuma ngerawat aja, dengerin suaranya, merdu gitu. Setelah itu ya kepikiran gimana biar dapat hasil dari burung ini gimana gitu ya Mas. Akhirnya kita breeding di burung itu Mas. Untuk pemasaran ya nggak susah sih Mas sebetulnya. Kalau saya pribadi gini Mas, kalau bisa punya maskot ya Mas, maskot kandang ya. Kalau kita punya maskot kandangnya juga terkenal, itu insya Allah mudah Mas untuk penjualannya, peranakannya itu pasti dicari orang Mas. Kalau cemple-cemple di sini kebanyakan udah pada laku Mas, kecil-kecil, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Kecuali memang kita tahan, ada yang kita tahan kanan, kita tahan itu sekarang usia 5 bulan, itu yang nggak kita jual, pancen buat regenerasi gitu Mas. Untuk Rojuli sekarang usianya sekitar 5 tahun Mas. Pengalaman Mas, awalnya kan Rojuli dulu di sini kan ya 2 tahun itu belum ikut kontes ya Mas, belum terkenal. Itu jual cemplenya pun itu ya susah Mas, agak susah itu Mas. Setelah Rojuli ikut kontes, terkenal, akhirnya ya itu Mas, mulai dari situ. Jembatannya itu Mas, kontes itu jembatannya. Ya biasanya ya pusing itu wajar ya Mas, manusia ada pusingnya gitu ya wajar lah. Kalau megang ya
Alhamdulillah Mas, malah seneng kok. Kalau saya mikirnya gini Mas, ya biar tuanya itu enak Mas. Masa sampai tua mau kerja terus kan Mas. Soalnya ya kejadian di orang tua kan dulu ya pernah jatuh juga kanan Mas. Orang tua dulu kan ya lantik sapi Mas, bakulan sapi orang tua dulu. Itu sapinya ya bawa kabur orang. Setelah itu ya kita belajar sama orang tua kanan Mas. Sing apik dilanjut nih, diterus nih, lek sing elek piye iku. Untuk sementara belum Mas. Sebetulnya ya iya Mas, tapi ya kalau saya pribadi ya Mas, itu enak dari hasil sendiri Mas. Memang kita awalnya itu kan dimodalin ya Mas, dimodalin. Soalnya kan ya masih muda juga ya Mas. Nggak mungkin kalau nggak dimodalin keluarga, orang tua gitu kan nggak mungkin ya Mas. Tapi kan dari kasih modal, berkembang gitu kan ya alhamdulillah Mas. Nggak semuanya dikasih modal kan langsung jadi berkembang gitu kan, nggak semuanya gitu kanan Mas. Iya, lulusan SMK dulu itu sama orang tua ya suruh kuliah ya Mas. Kan kakak-kakakku kan ya kuliah kanan Mas. Ya kuliah ben koyo kakak-kakakmu gitu. Ya kuliah tapi jurusannya peternakan ya Bu. Nggak boleh Mas. Apa oleh duit kowe engko ndek dunia peternakan. Pilih ndak kuliah Mas. Soalnya nanti kalau aku nggak seneng ya Mas. Kalau kita ngambil jurusan apa-apa gitu ya Mas. Kita nggak seneng kan kita ndak enjoy. Contohnya di SMK. Di SMK itu aku sebetulnya nggak mau Mas. Di SMK kan saya ngambilnya jurusan mesin ya Mas. Itu supaya biar nanti di Sumatera ngawasin di bengkel atau gimana, aku kurang tahu ya Mas. Pengenku kan sekolah itu SMA. Waktu itu teman-temanku itu satu tongkrongan itu banyak SMA Mas. Terus kita kan suruh masuk mesin kan kita nggak enjoy Mas. Alhamdulillah nggak malu Mas. Dari dulu itu saya sudah ditekankan sama Pak Lek ya Mas. Pak Lek itu adiknya ibu saya. Itu diajarin dari kecil itu. Jangan malu. Awakmu lek malu isin ndak mangan kok keluwen. Ya alhamdulillah ndak malu Mas. Kenapa harus malu? Wong ini juga halal kan, kita kerjanya kan halal. Teman-temanku sekarang malah banyak yang ikut-ikutan ternak kambing Mas. Ya mungkin dia dengar hasilnya Mas, terus jadi tertarik gitu Mas teman-temanku itu. Ada 10-an Mas kurang lebih. Nggak saya haruskan ngambil dari saya ya Mas. Nanti dikira mayok nih dagangannya, aku kan nggak ngono. Lek sharing nggak apa-apa Mas, sampai dolan. Seandainya ya Mas, main-main ke sini. Nggak harus beli kambing dari sini, kita sharing gitu, tukar pengalaman gitu. Untuk SOP di sini gini Mas, pagi kita bersih-bersih kandang, ngasih comboran, setelah ngasih comboran merah gitu ya Mas. Setelah merah, kalau ada yang waktunya mandi ya kita mandikan. Setelah mandi itu nanti istirahat sebentar paling Mas, istirahat sekitar 3-4 jaman. Setelah itu biasanya kalau sore itu kalau anak-anak itu ada ngeramban gitu Mas. Bersihnya kandang pagi Mas, jam 8-an gitu. Jam 7, jam 8 gitu kita startnya. Setelah itu ya sore ngasih pakan lagi. Kalau cemple ngedot cemple gitu ya Mas. Soalnya cemple kan kita pisah dari induknya ya Mas. Kita pisah dari induknya. Terus kita dot sendiri gitu, kita dot, setelah kita dot, terakhir ya ngasih rambanan Mas. Alasannya dipisah biar pertumbuhannya cepet Mas, pertumbuhannya cepet gede ya Mas. Terus sama kalau anak rojuli yang tadi Mas, yang awal tadi kan usia 1 bulan, 2 bulan gitu kan udah laku gitu ya Mas. Itu biar yang beli bisa ngerawat kanan Mas, tinggal ngelanjutin ngedot aja kanan Mas. Biasanya ya kita start mulai jam 7 ya Mas. Jam 7 nanti ya molor-molornya paling jam 8 gitu Mas. Untuk konsisten jam perahnya ya Mas, itu biasanya mempengaruhi di volumenya Mas. Kalau kita nggak rutin stabil gitu, itu volumenya naik turun gitu Mas. Terus sama Mas, nggak kuat suwi Mas. Maksudnya nggak kuat suwi diperes, cepet habis susu itu, cepet kering. Ya itu tadi Mas, rutin jamnya harus rutin Mas. Nggak bisa Mas, nggak bisa ditinggal kalau peternakan itu. Soalnya kan punya nyawa Mas, punya nyawa. Kalau kita usahanya dunia peternakan nggak bisa ditinggal Mas. Kecuali ada anak kandang ya Mas, itu
insya Allah bisa. Ya ada mas, ada waktu nih biasanya malam atau gimana gitu mas. Biasanya aku lebih aktif koyo kelawar mas malan. Aktifnya malam. Kalau siang gini tidur biasanya. Iya. Kalau pemula yang mau memelihara kambing, carilah ilmunya dulu mas. Jangan terlalu ambisi. Biasanya kebanyakan kan ambisi ya mas. Ambisi, aku duwe duit okeh, duwe modal gede. Nyako ndak langsung tuku okeh hai. Cari ilmunya dulu, memelihara dikit aja. Nanti kalau udah tahu ilmunya ya mas, kita tambah gitu mas. Itu kalau saya gitu mas. Lah ya itu mas. Itu kan saya contohkan saya dulu ya mas. Jelekku waktu dulu jangan diturun gitu. Jadi biar nggak rugi banyak ya mas. Kan sayang kanan mas kalau rugi banyak. Kita di PE aja ruginya ya lumayan mas. Ruginya kalau di PE itu ya kisaran 50 juta ada mas. Kematian mas. Iya. Enggak mas. Dipendem mas, nggak mentolo kalau di sini. Bahasane nggak mentolo arep beleh. Kecuali semenjak ada anak kandang ya mas. Itu dibelah sama anak kandang. Kalau diperah dulu. Aku awalnya ya rugi mas, nggak langsung ujuk-ujuk dapat hasil atau gimana gitu, enggak. Kita ruginya sekitar 70-an juta mas. Karena keliru milih bibit mas, itu nggak keluar susunya mas. Aku sebetulnya nangis mas pas waktu itu. Tapi aku nggak omong-omong, aku kok diguyu ibuku lek ngomong-ngomong. Soalnya kan dari awal sama orang tua kan nggak oleh ya mas, awalnya dulu. Jadi kan aku ndak omong-omong, menengahi aku. Terus setelah itu ya mas, kita beli kambing lokalan aja mas. Kita beli kambing betina lokalan sama pejantan sapera mas. Sapera itu yang jenis perah kanan mas. Jenis perah yang kita ambil genetiknya bagus mas, buat pejantan mas. Kambing lokal ini, kambing Jawa, ada PE, Senduro gitu, kita kawinkan kambing itu mas, sapera itu tadi. Setelah itu anakannya yang betina kita tahan, yang jantan kita jual. Tak boleh kabeh mas waktu itu. Kalau di desa kan ada yasinan mas, lek ngarani kakakku itu kan ikut yasinan ya mas. Iku langsung tak sembelih nih 2 ekor mas. Mumet aku ngetne mas. 1 tahun awal mas, udah bisa nutup kerugiannya itu mas. Alhamdulillah mas, mungkin ya Tuhan itu ngeweki rezeki nggak langsung deg-deg ngono. Paling ya dikei ujian dhisik ngono iku mas. Kayak ujian piye sampean bertahan apa enggak ngono. Ya sing bertahan ya bakal panen mas. Kalau itu nggak berani mas, wes nyantai aja meneng aja mas. Kita ya santai aja mas tetepan. Ya piye wong cuma titipan aja kok. 150 juta tadi dikembalikan enggak ke orang tua? Enggak mas. enggak kita kembalikan itu. Buat peternak pemula ya mas, yang masih mau awal beternak, carilah ilmunya ya, jangan terlalu ambisi. Setelah itu ya siapkan mental mas. Biasanya kalau di kambing itu kan kalau mentalnya nggak kuat ya, dan juga soalnya kita kan usahanya di nyawa ya mas. Terus sama kalau bisa bank pakan mas, wajib punya bank pakan mas, biar menekan biaya operasional di peternakannya. Kalau nggak punya lahan ya sewa. Bangun chemistry ku ya biasanya malam ya mas. Malam ngono kan tenang ngono, dijak ngomong ngono. Pomo lagi sakit ya mas, wis to ke Mario ngono iku. Terus ya wis cuma itu aja mas. Iya, saya Ahmad Fuad Fauzi dari Puji Lestari Farm, alamat Wates Sumber Gempol Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.